Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Semoga video-video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat tani semua. Selamat menyaksikan. Sahabat tani, pada kesempatan kali ini Tunas Tani akan berbagi informasi tentang 3 bahan aktif yang digunakan untuk mengendalikan hama pelipat daun atau biasa disebut dengan hama putih palsu ya teman-teman. Pada video ini informasi yang kami himpun kami dapatkan dari kegiatan gerakan pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan oleh petugas POPT di Desa Samal, Kecamatan Seram Utara, Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Hama putih palsu biasa menyerang tanaman padi baik di fase vegetatif maupun fase generatif, yaitu fase muda maupun fase pembuahan ya teman-teman. Nah, pada kegiatan kedal hari ini kita sedang melakukan kegiatan penyemprotan untuk padi yang terserang hama putih palsu di usia muda, yaitu di usia 1 hingga 20 hari setelah tanam. Menurut petugas setempat, serangan hama putih palsu yang terjadi di usia ini, yaitu di usia 1 hingga 20 hari, itu disebabkan oleh hama putih palsu yang bertelur pada persemaian. Ini mengingat pada siklus hama putih palsu itu sendiri. Hama putih palsu memiliki telur berwarna kuning muda dengan permukaan cembung, menghasilkan kurang lebih 3000 butir telur selama hidupnya dan berbentuk lonjong. Nah, telur hama putih palsu sendiri diletakkan 1-2 hari setelah kawin secara berkelompok pada permukaan ataupun bawah daun bendera. Peletakan telur terjadi pada malam ke-4 sampai ke-7 dari kemunculan ngengat pertama kali. Stadium telur di mana telur akan menetas yaitu di usia 4 hingga 6 hari. Jika tanaman padi kita terserang di usia 1 hingga 20, kemungkinan tanaman padi kita sudah diletaki telur hama penggulung daun ini saat persemaian ya teman-teman. Jadi ada beberapa tips untuk pengendalian yang kami dapat dari petugas kemarin, yaitu sebelum pindah tanam ada baiknya persemaiannya kita semprot dulu atau kita spray menggunakan beberapa bahan aktif dengan cara kerja sistemik agar membekukan telur ngengat tersebut. Nah, sedangkan larva hama putih palsu ini memiliki ukuran panjang 1,4 mm dengan lebar 2,5 mm. Kemudian perut berwarna putih, kepala berwarna coklat. Setelah makan daun, larva berwarna hijau ya teman-teman. Pada pertumbuhan maksimal, larva berwarna hijau muda, kepalanya coklat tua dan mencapai panjang 24 mm. Prosesnya, larva hama putih palsu terbagi menjadi 1 hingga 6 instar, yaitu di mana instar kedua mampu melipat daun dan instar ke-6 atau instar terakhir akan tetap berada di dalam lipatan daun hingga menjadi pupa. Daur hidup untuk hama putih palsu ini terjadi selama 33 hingga 34 hari dengan mengalami 6 instar ya teman-teman. Sedangkan pupa dari hama pelipat daun ini berwarna kuning dan di stadium pupa kurang lebih 6 hingga 8 hari. Sedangkan ngengatnya atau imagonya, hama putih palsu ini memiliki warna ngengat coklat muda dengan panjang 10 hingga 12 mm. Dan sayap depannya terdapat 2-3 garis berwarna hitam vertikal. Ciri khasnya, ngengat hama putih palsu ini hidup di malam hari. Nah, sedangkan untuk inang dari hama putih palsu sendiri yaitu adalah tanaman padi dan jagung, ada sorghum dan juga rumput.
Ada pula tebu. Pada musim penghujan, larva hama putih palsu ini cocok hidup pada tanaman padi, sedangkan pada musim kemarau, larva hama putih palsu ini lebih memilih hidup pada tanaman jagung. Ada beberapa predator untuk hama putih palsu ini, yaitu ada laba-laba dan capung kecil. Teman-teman, setelah kita mengenal bioekologi hama putih palsu ini, kemudian oleh petugas BOPT diterangkan bagaimana cara pengendaliannya. Nah, untuk cara pengendalian hama putih palsu sendiri terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara pengaturan air irigasi. Nah, cara pengendalian yang sederhana ialah dengan mengeringkan air pada persemaian dan persawahan yang terserang pada waktu pendek, yaitu 5 hingga 7 hari, untuk mencegah perpindahan larva sehingga larva mati. Karena larva hanya bertahan hidup bila ada air. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan insektisida, ya teman-teman. Nah, mengingat hama putih palsu yang menyerang pada tanaman muda dan banyaknya parasitoid dan predator di lapangan, maka pengendalian secara kimiawi perlu dipertimbangkan secara cermat. Penyemprotan dengan insektisida diizinkan apabila ditemukan intensitas serangan pada daun bendera lebih dari 15% atau rata-rata intensitas serangan pada seluruh areal sudah mencapai lebih dari 25%. Untuk beberapa bahan aktif yang direkomendasikan untuk pengendalian hama putih palsu di daerah Samal, yaitu ada 3 bahan aktif, yaitu yang pertama bahan aktifnya abamectin, teman-teman. Dan yang kedua bahan aktif fipronil, dan yang paling bagus yaitu bahan aktifnya flubendiamida. Namun secara umum kita bisa memilih bahan aktif insektisida yang cara kerjanya sistemik translaminar. Nah, itu ada beberapa bahan aktif yang masuk golongan itu, yaitu seperti emamectin benzoat, ya teman-teman. Itu bisa digunakan untuk mengendalikan hama putih palsu yang menyerang pada tanaman padi kita. Sahabat tani, itulah beberapa informasi yang dapat Tunas Tani himpun dari kegiatan gerakan pengendalian hama putih palsu yang ada di Desa Samal, Kecamatan Seram Utara, Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Semoga video-video yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk sahabat tani semua. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, bisa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update video-video dari kami. Dan apabila teman-teman merasa video kami ini bermanfaat, teman-teman dapat membagikannya ke media sosial teman-teman, agar teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dari video ini. Akhirnya tetap salam Tunas Tani Indonesia, salam Indonesia Maju, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.